Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat SMKN 1 Cibatu? Hari ini akan bertemu dengan saya di mata pelajaran kimia dengan judul materi yaitu materi dan perubahannya. Semoga kalian terjaga semangatnya dan aman di rumah. Baiklah anak-anak hebat, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama mengelompokkan sifat-sifat materi, yang kedua pengelompokan perubahan materi, dan yang ketiga mengklasifikasikan materi. Sebelum kita ngebahas pada sifat materi, kita akan mengenal dulu mengenai materi itu sendiri. Apa sih itu materi? Kalau dalam ekonomi, materi itu selalu dikaitkan dengan uang atau finansial. Nah, kali ini dalam pelajaran kimia, selalu kalian ingat ya, bahwasannya materi itu adalah benda. Atau kalau kita definisikan, materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang atau volume. Jadi, materi itu disebut juga dengan zat ya atau benda. Nah, dari materi ini dapat berupa atau berwujud gas, contoh udara, oksigen, gas karbon dioksida. Kemudian berikutnya materi dapat berwujud zat cair, misalnya air, minyak, bensin, alkohol. Kemudian materi juga dapat berwujud zat padat, misalnya batu, kayu, besi, dan lain sebagainya. Konsentrasi ya, kita lanjutkan ke dalam pembahasan sifat-sifat materi. Nah, sifat materi ini terbagi ke dalam dua, ada sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama akan saya bahas mengenai sifat fisika. Sifat fisika yaitu sifat materi yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Nah, dalam sifat fisika ini meliputi satu, sifat intensif, yaitu sifat fisika yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya warna, bau, titik bibit, dan lain sebagainya. Kemudian ada sifat ekstensif, yaitu sifat fisika yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya kelarutan, massa jenis, volume, dan lain sebagainya. Nah, sifat materi yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat materi yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Jadi dalam sifat kimia ini terjadi zat baru. Contohnya kereaktifan, kebakaran, kestabilan, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak hebat, setelah kita mempelajari sifat-sifat materi, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri perubahan materi. Pertama yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika ini bersifat sementara dan tidak menghasilkan zat baru. Nah, jadi pada perubahan fisika ini yang berubah hanya wujud dan ukuran zatnya saja. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri perubahan kimia. Pada perubahan kimia ini terjadi atau bersifat secara permanen. Artinya tidak dapat dirubah lagi menjadi zat lain. Dan selanjutnya terjadi perubahan susunan zat yang biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat kita amati. Seperti halnya terjadi adanya gelembung, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, atau terjadi perubahan suhu, sehingga yang pada akhirnya pada perubahan kimia ini menghasilkan zat baru. Nah, kemudian contohnya ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada perubahan fisika.
1. Air menguap, es mencair, uap air mengembun, lilin meleleh, bongkahan belerang menjadi serbuk belerang, kawat nikrom terbakar, melarutkan gula atau garam dengan air. Kemudian proses penyaringan, proses sedimentasi, proses kristalisasi. Dan itu semua adalah contoh-contoh perubahan fisika. Nah, pada slide berikut kita akan menyebutkan contoh-contoh perubahan kimia. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga. Misalnya nasi menjadi basi, kemudian natrium kita larutkan ke dalam air, yang jelas akan terjadi ledakan. Kemudian pembuatan tape ya. Tape itu berasal dari singkong dikasih ragi, didiamkan beberapa hari kemudian menjadi tape. Dan tape tidak bisa kembali lagi menjadi singkong. Nah, itu yang disebut dengan zat baru. Kemudian kertas dibakar. Kertas kita bakar, nanti abunya tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Nah, itu yang disebut dengan zat baru. Selanjutnya, gas hidrogen dibakar. Kemudian ada. Nah, selanjutnya pada slide berikut ini kita akan mempelajari mengenai gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyertai reaksi kimia. Yang pertama, reaksi kimia itu menghasilkan gelembung gas dan perubahan suhu. Contohnya di sini adalah reaksi logam natrium dan air, itu akan menghasilkan gas hidrogen dan panas. Berikut adalah reaksinya, silakan diperhatikan. Gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyertai reaksi kimia yang berikutnya atau yang kedua yaitu reaksi yang menghasilkan endapan. Kemudian yang ketiga adalah reaksi yang menghasilkan gelembung gas. Di sini saya mencontohkan dalam satu reaksi logam magnesium yang direaksikan dengan asam karbonat yang akan menghasilkan endapan magnesium dan karbonat dan gas hidrogen. Anak hebat, masih fokus ya. Nah, kemudian gejala atau tanda-tanda yang menyertai reaksi kimia selanjutnya atau yang keempat yaitu reaksi kimia yang disertai dengan perubahan warna. Contohnya yaitu pada larutan tembaga sulfat berwarna biru muda akan berubah warnanya menjadi biru tua jika ditambahkan larutan amonia. Perhatikan ya pada reaksi berikut ini. Dari slide-slide sebelumnya yang sudah saya sebutkan, kalau kita simpulkan yaitu di sini ada dalam bentuk peta konsep atau bagan klasifikasi materi. Di mana materi itu ada zat tunggal, ada campuran zat. Nah, pada zat tunggal itu terdiri ada unsur dan senyawa. Nah, dari unsur itu ada dua jenis, ada unsur logam dan non-logam. Kemudian yang kedua ada materi yang berupa campuran zat. Di sini dipisahkan bahwa campuran zat itu ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Nah, berikut ke bawah di sini ada perbedaan sifat materi yang berupa logam dan non-logam. Nah, ini bisa kalian bandingkan, bisa kalian baca dan amati. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai klasifikasi materi, di mana dalam klasifikasi materi itu dibagi menjadi 3. Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Nah, unsur yaitu zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia sederhana maupun dengan reaksi kimia biasa. Contoh, belerang, oksigen, besi, nitrogen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu senyawa.
Nah, senyawa juga ini merupakan zat murni yang dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa membentuk zat-zat lain yang lebih sederhana. Contoh dari senyawa yaitu minyak bumi, karbohidrat, lemak, protein, kapur, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu campuran. Campuran adalah suatu materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat asalnya. Contohnya seperti gula pasir, minyak, dan lemak. Kemudian ada lagi protein dan masih banyak lagi. Nah, pertama kita lihat dari sisi perubahan kimia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Ibu ambil contohnya dalam dunia industri. Misalnya dalam industri minyak bumi, yaitu pada penyulingan minyak bumi yang menghasilkan minyak gas, bensin, solar, lilin, aspal, dan lain sebagainya. Minyak gas dibakar dapat digunakan untuk memasak. Kemudian dalam industri sabun, yaitu minyak kelapa ditambahkan dengan larutan soda api yang berubah menjadi sabun yang sangat berguna untuk membersihkan. Manfaat perubahan materi selanjutnya kita lihat dari sisi perubahan fisika. Nah, dalam perubahan fisika ini berperan penting dalam industri obat-obatan atau farmasi, yaitu dalam proses ekstraksi zat-zat aktif yang terkandung dalam bahan alam. Zat-zat aktif ini berguna untuk bahan baku obat. Senyawa yang terkandung dalam dedaunan atau akar-akaran dikeluarkan menggunakan pelarut tertentu dalam alat khusus. Kemudian, silahkan kalian boleh dibaca berulang kali sampai kalian bisa paham dan mengerti. Demikian pembelajaran dengan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan kalian selalu sehat walafiat. Salam kimia. Terima kasih. Contoh selanjutnya adalah industri susu dalam kaleng, yaitu wujud susu yang cair dirubah menjadi susu yang berupa serbuk. Nah, selanjutnya yaitu industri gula pasir, yaitu gula yang berwujud cair dalam batang tebu bisa diubah menjadi gula yang berwujud padat. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian coba kalian ini perhatikan di slide yang terakhir. Ini ada ringkasan peta konsep materi dan perubahannya. Silahkan, semoga ini bisa membantu memahami kalian di materi kimia. Salah Lenin. Coba perhatikan dalam peta konsep berikut. Dan ini merupakan ringkasan dari keseluruhan materi yang sebelumnya. Ibu harapkan dari peta konsep ini dapat meningkatkan pemahaman kalian pada pembahasan materi dan perubahannya. Silahkan kalian boleh dibaca berulang kali sampai kalian bisa
paham dan mengerti. Demikian pembelajaran dengan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan kalian selalu sehat walafiat. Salam kimia. Terima kasih.